tema yang akan kami bahas adalah mengenai sekolah penggerak di Kabupaten Ciamis. Telah hadir bersama kami melalui Zoom Ketua K3S Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis, Bapak Emet Karpedi, SPD MPD. Assalamualaikum, selamat sore Pak Emet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sore. Iya, Pak Emet, tadi kan sebelumnya nih kita udah ada beritanya mengenai sekolah penggerak. Ini boleh dijelaskan Pak, sebenarnya sekolah penggerak ini apa sih Pak Emet? Ya. Peluncuran episode Merdeka Mengajar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang sampai saat ini sudah episode ke-26. Itu ada episode khusus, yaitu episode ke-7 yang berkaitan dengan program sekolah penggerak ini. Nah, program sekolah penggerak ini merupakan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi nomor 162 /M/2021 ini tentang sekolah penggerak. Bahwa sekolah penggerak ini pelaksanaannya adalah melalui pembaruan pembelajaran yang berfokus pada peningkatan kompetensi peserta didik secara holistik untuk lebih mendorong perwujudan profil pelajar Pancasila yang diawali dengan sumber daya manusia atau sumber daya gurunya yang unggul. Tujuan dari program sekolah penggerak ini ada 4 tujuan yang ada, yaitu yang pertama bahwa dengan sekolah penggerak ini bahwa hasil belajar literasi dan numerasinya itu di atas level yang diharapkan. Kemudian yang kedua, lingkungan belajar yang aman tentunya ini sangat diharapkan. Kemudian nyaman, kemudian inklusif dan menyenangkan. Kemudian pembelajaran yang berpusat pada murid merupakan acuan yang harus dilaksanakan pada program sekolah penggerak. Kemudian program refleksi diri, kemudian pengimasan kepada sekolah-sekolah lain di luar dari sekolah penggerak itu merupakan tujuan dari program sekolah penggerak ini. Itu Nengani Pak. Baik, jadi ada 4 tujuannya ya Pak ya, dan ini juga untuk kompetensi holistik gitu. Pak Emet, sebenarnya yang khas yang membedakan sekolah penggerak dengan sekolah biasa ini dari sisi apanya sih Pak Emet? Ya, dari kegiatan sekolah penggerak ini ada 4 jenis kegiatan sekolah penggerak yang dilaksanakan itu. Yaitu yang pertama, yang paling pokok, yang paling utama adalah implementasi tentang kurikulum merdeka. Ya. Kemudian yang kedua tentang perencanaan berbasis data. Kemudian yang ketiga yaitu tentang digitalisasi sekolah. Kemudian yang keempat adalah pengimasan. Mengenai implementasi kurikulum merdeka, nah ini tentunya di kurikulum yang digunakan di sekolah penggerak ini adalah kurikulum merdeka, merupakan kurikulum terbaru yang menurut saya kurikulum ini sangat baik untuk diterapkan di lingkungan pendidikan khususnya sekolah dasar. Nah, di implementasi kurikulum merdeka ini, Mbak Hanifah, ini melalui atau dilaksanakan dengan beberapa kegiatan yang sangat baik untuk peningkatan kompetensi peserta didik, mulai dari asesmen diagnostik, baik kognitif maupun non-kognitif, kemudian adanya pembelajaran berdiferensiasi, kemudian juga ada pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar, kemudian juga ada asesmen proses dan hasil belajar. Kemudian juga untuk kegiatan asesmen yang dilaksanakan tentunya sangat berbeda ini dari kurikulum sebelumnya, yaitu asesmen diagnostik ini dilaksanakan untuk mengetahui posisi atau keadaan peserta didik pada awalnya yang akan dijadikan bahan nanti oleh guru untuk melaksanakan tindakan selanjutnya dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian di sekolah penggerak ini juga ada yang disebut dengan perencanaan berbasis data.
yang erat kaitannya dengan rapor pendidikan. Nah, setiap sekolah tentunya ini memiliki rapor pendidikan. Yang rapor pendidikan ini adalah diperoleh dari hasil asesmen nasional, asesmen yang dilaksanakan itu setiap tahun pada bulan Oktober, khusus bagi peserta didik kelas 5. Nah, dengan asesmen nasional ini diperoleh hasil literasi dan numerasi serta survei lingkungan belajar dan survei karakter dari peserta didik yang dijadikan bahan untuk hasil rapor pendidikan. Nah, dari rapor pendidikan inilah ya, setiap sekolah penggerak maupun sekolah non penggerak itu harus mampu ya mengidentifikasi, kemudian membenahi, kemudian memberikan tindak lanjut ya, merefleksi dari rapor pendidikan yang ada. Kemudian kekurangan-kekurangan apa yang ada sudah ada direkomendasikan dari rapor pendidikan ini. Rapor pendidikan ini sudah dibuat oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dan Teknologi, tentunya sudah dapat diakses oleh setiap sekolah, tentunya untuk perencanaan berbasis data. Artinya untuk mengubah, untuk memperbaiki ya kualitas sekolah masing-masing dengan penganggaran ya yang tentunya yang sudah dipersiapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui kucuran pos kinerja ya. Jadi sekolah penggerak ini ada dua dukungan. Yang pertama dukungan dana dari dana pos satuan pendidikan, yang kedua dari pos kinerja yang dikucurkan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dan Teknologi untuk melaksanakan kegiatan program sekolah penggerak tersebut. Kemudian program digitalisasi sekolah. Ini program digitalisasi sekolah juga dilaksanakan di kegiatan pembelajaran dan kegiatan perencanaan di sekolah. Guru dituntut untuk melaksanakan kegiatan digitalisasi sekolah. Artinya bahwa guru dan siswa harus mampu untuk menghadapi tantangan zaman sekarang ini. Belajar yang lebih praktis, belajar yang lebih baik, belajar yang lebih mudah melalui digitalisasi sekolah. Gitu. Tugas-tugas bisa menggunakan dengan HP dan sebagainya. Kemudian hal-hal yang lain tentunya di kegiatan-kegiatan pembelajaran menggunakan teknologi, baik itu infocus, laptop dan sebagainya, ini diharapkan digunakan oleh guru-guru pada program sekolah penggerak ini. Kemudian di digitalisasi sekolah ini juga ya, bahwa kita mempunyai sebuah program yang sangat luar biasa. Ini di program digitalisasi sekolah ini, bahwa bantuan yang diberikan oleh pemerintah kaitan dengan IT atau teknologi informasi ini sangat luar biasa. Artinya bahwa sekolah-sekolah penggerak ini diperhatikan oleh pemerintah, diutamakan untuk memiliki teknologi informasi baik komputer, kemudian proyektor dan sebagainya. Ini untuk menunjang tentunya pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang lebih berpusat kepada peserta didik. Alhamdulillah di Kabupaten Ciamis ini sangat luar biasa. Dukungan dari pemerintah Kabupaten Ciamis melalui pendampingan dari BPGP, BPMP, provinsi, dari kementerian. Ini ada pendampingan ke pemerintah daerah, Pak Bupatinya, kemudian Pak Wakil Bupati, Pak Sekda, kemudian Pak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis sangat luar biasa perhatiannya, sangat besar terhadap program sekolah penggerak ini. Dengan beliau mengucurkan melalui dana alokasi khusus bidang pendidikan pada tahun 2022 dengan memberikan bantuan kepada sekolah-sekolah penggerak dan sekolah-sekolah yang lainnya, yang yaitu sekolah imbas, itu berupa Chromebook untuk digitalisasi sekolah dan program pembelajaran yang lebih maksimal.
Kemudian yang ketiga adalah program pengimbasan, ya, program pengimbasan. Tidak semua sekolah di Kabupaten Ciamis ini sebagai sekolah penggerak atau lolos jadi sekolah penggerak. Karena sekolah penggerak ini ditetapkan melalui seleksi dari Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi. Nah, seleksi ini melalui pengerjaan esai, kemudian melalui wawancara, kemudian melalui tes ngajar kepala sekolahnya dengan IPA. Jadi setelah itu ditetapkan ya SK-nya dari Kemendikbudristek itu tentang beberapa sekolah yang lolos menjadi sekolah penggerak. Kabupaten Ciamis ini untuk sekolah dasar ini untuk angkatan kedua ini hanya 37 sekolah dasar. Kemudian untuk angkatan ketiga ada 10 sekolah dasar. Jadi di jumlah seluruhnya ini untuk tingkat sekolah dasar ada 47 sekolah dasar yang ada di Kabupaten Ciamis. Nah, tentunya di luar dari sekolah ini karena di Kabupaten Ciamis ada 740 sekolah dasar, ini tidak semuanya untuk menjadi sekolah penggerak. Nah, kaitannya dengan ini, sekolah penggerak dan Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis punya program pengimbasan. Artinya bahwa implementasi kurikulum merdeka, perencanaan berbasis data, kemudian digitalisasi sekolah, ini juga harus sampai kepada sekolah-sekolah di luar sekolah penggerak. Nah, sekolah di luar non-penggerak ini tentunya tidak sembarang ditentukan sendiri. Ini melalui keputusan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dan Teknologi. Artinya bahwa sekolah mendaftarkan sekolahnya, kepala sekolah mendaftarkan sekolahnya untuk menjadi sekolah pelaksana IKM mandiri atau implementasi kurikulum merdeka secara mandiri. Ya, yang tentunya ada 3 jenis itu untuk sekolah pelaksana IKM secara mandiri itu ada yang disebut mandiri belajar, kemudian ada yang disebut dengan mandiri berubah, dan ada yang tingkatannya yang lebih tinggi adalah mandiri berbagi. Nah, pengimbasan ini sudah dilakukan oleh sekolah penggerak karena yang angkatan kedua ini merupakan tahun kedua ke beberapa sekolah yang ada di sekitar sekolahnya gitu, di sekitar kecamatannya masing-masing. Artinya mempunyai 4, 5 atau 6 sekolah imbas yang harus sampai materi-materi tentang sekolah penggerak ini baik implementasi kurikulum merdeka, perencanaan berbasis data, rapor pendidikan, identifikasi, benahi dan refleksi, kemudian digitalisasi sekolah, kemudian materi-materi lainnya tentang pembelajaran berdiferensiasi, asesmen diagnostik dan sebagainya. Ini tentunya harus sampai dan harus dikuasai atau harus dimiliki oleh sekolah-sekolah non penggerak, dan tentunya pemerataan ya dari Merdeka, program Merdeka Belajar episode ke-7 ini yaitu tentang sekolah penggerak dapat terimbas kepada sekolah-sekolah yang lain di Kabupaten Ciamis ini. Itu dengan ini. Baik, jadi ada 4 kegiatannya gitu ya Pak ya. Tadi ada implementasi kurikulum merdeka, kemudian perencanaan berbasis data, lalu digitalisasi, dan juga yang terakhir pengimbasan. Ada 740 SD ya Pak ya, di Ciamis. Tadi angkatan pertama ada 37 SD, sekolah penggerak, lalu angkatan kedua ada 10 SD. Dan ini ada seleksinya gitu ya Pak ya. Pak Emet, ini dari seleksinya sendiri dari awal hingga akhir ditentukan menjadi sekolah penggerak butuh waktu berapa lama ini Pak Emet? Ya, ini hampir 4 bulan ya untuk seleksi sekolah penggerak ini. Pertama, melalui surat dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mengeluarkan surat bahwa dibuka untuk pendaftaran sekolah penggerak. Kemudian kepala sekolahnya itu membuka ya SIM PKB ya, program dari keprofesian berkelanjutan. Jadi setiap guru dan setiap kepala sekolah masing-masing itu mempunyai SIM PKB ya, program untuk peningkatan kompetensi berkelanjutan bagi kepala sekolah dan guru. Nah, di SIM PKB itu tentunya ketika kepala sekolahnya sudah mendaftar dari undangan kementerian itu, baru di sana muncul
ada program sekolah penggerak seleksinya, ya. Nah, ketika sekolah-sekolah dari Kabupaten Ciamis ini beberapa sekolah mendaftarkan untuk mendaftar menjadi sekolah penggerak, diawali dengan tes esai, ya, yang dilaksanakan langsung melalui SIM PKB masing-masing kepala sekolah. Pertanyaannya itu mengenai manajerial kepala sekolah, mengenai supervisi, mengenai kegiatan kewirausahaan, kemudian kaitan-kaitannya dengan tupoksi tugas pokok dan fungsi dari kepala sekolah itu sendiri. Nah, dari hasil tes wawancara ini, dari yang sudah dilaksanakan, kemudian kepala sekolah itu memasuki tes kedua, ya, yaitu tes wawancara. Apa yang diesaikan, apa yang dituliskan di kegiatan penulisan esai di SIM PKB, kemudian sama juga, ya, di SIM PKB ikut melaksanakan kegiatan wawancara yang kedua. Kalau lolos di sesi pertama gitu, masuk ke sesi kedua melalui wawancara dan tes mengajar. Tapi kepala sekolahnya tidak dengan gurunya. Nah, wawancara yang dilaksanakan di tes kedua itu menyangkut kepada materi-materi yang ditanyakan pada esai. Ya, itu semuanya. Apakah esai yang dibuat pada tertulis itu memang benar-benar merupakan cerminan dari kepala sekolah dan cerminan dari sekolah yang diajukan itu, atau hanya melihat dari internet, atau hanya dari masukan dari yang lain, atau hanya duplikat dari yang lain. Tentunya itu sudah menjadi bahan penilaian dari kementerian. Kemudian di wawancara sudah selesai, itu baru masuk ke tahap seleksi ketiga, yaitu tahap untuk tes mengajar. Meskipun kepala sekolah sudah tidak ada tugas lagi untuk mengajar, di seleksi kepala sekolah penggerak ini, kepala sekolah itu melaksanakan tes mengajar. Artinya saya tes mengajar kembali, Bu Hanifa, ya. Sudah beberapa tahun sejak saya diangkat 2009 menjadi kepala sekolah. Kemudian pada tahun 2021 kemarin itu melaksanakan tes kembali mengajar, dan alhamdulillah dari hasil seleksi di tingkat Kabupaten Ciamis saya mendapat nilai tertinggi, ya, mendapat nilai tertinggi hampir 96,8 dari apa yang disampaikan Pak Pengawas pada waktu itu. Baik. Ya begitu seleksinya, Neng Hani, Pak. Iya. Jadi ada 3 seleksi ya Pak ya, ada tes esai, wawancara, dan juga tes mengajar gitu ya. Bahkan untuk kepala sekolah ini ada tes mengajar lagi gitu ya Pak ya, untuk seleksi menjadi mengajar lagi. Sebab nantinya tentunya kepala sekolah harus memberikan contoh teladan bagaimana mengajar yang baik gitu ya kepada guru-gurunya gitu. Ketika sekolah itu sudah menjadi sekolah penggerak gitu. Baik, karena juga tadi kan tantangannya juga berbeda gitu ya Pak, dan juga harus belajar yang praktis itu seperti apa. Pak Emet, ini terakhir harapannya Pak Emet nih terhadap keberlangsungan sekolah penggerak khususnya di Kabupaten Ciamis seperti apa nih Pak Emet, mangga? Ya, tentunya saya sampaikan dengan IPA, alhamdulillah dengan kerja keras kita semua, seluruh sekolah penggerak Kabupaten Ciamis di tahun pertama kemarin itu mendapat penghargaan, 3 penghargaan yang sangat luar biasa yang diperoleh dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis berkat kinerja seluruh dari stakeholder pendidikan di Kabupaten Ciamis yang kaitannya dengan program sekolah penggerak ini, mulai dari pelaksanaan kegiatan di PMM, ya, ada. Sebab begini, ada yang terlewat, Neng Hanifa. Di sekolah penggerak itu ada sebuah pelatihan yang bersifat mandiri yang ada di akun belajar ID masing-masing. Melalui akun belajar ID masing-masing, yaitu di platform Merdeka Mengajar. Nah, di sana di platform Merdeka Mengajar itu ada sebuah pelatihan mandiri yang dilaksanakan oleh guru dan kepala sekolah kaitan dengan kegiatan pembelajaran dan kaitan dengan pengelolaan sekolah. Nah, dengan perolehan
kebudayaan yang sangat luar biasa untuk Kabupaten Ciamis di tahun pertama. Tentunya ini menjadi keberhasilan kita semua, dan tentunya semangat yang luar biasa dari rekan-rekan sekolah penggerak dan guru-gurunya yang lain, terutama dalam pelaksanaan pengerjaan platform Merdeka Mengajar ini merupakan gambaran kita yang memang ketika Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meluncurkan sebuah program, Ciamis ingin terdepan, Ciamis ingin paling baik, ya, Ciamis ingin termaju dari segi pendidikan. Dan tentunya ini harapannya hal ini pertahankan kepada rekan-rekan semuanya. Dan kami akan terus mengikuti perkembangan Merdeka Belajar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek dan Teknologi ini yang kaitannya untuk peningkatan kapasitas dan peningkatan prestasi sekolah. Baik. Nah, program ini harapannya tidak hanya habis dalam sebab kontrak, ya. Yang namanya sekolah penggerak ini sekitar 3 tahun, ya, mengikuti kontrak sekolah penggerak ini. Baik. Setelah selesai kontrak sekolah penggerak ini, tentunya tidak hanya selesai sampai di sana. Artinya bahwa kegiatan-kegiatan yang praktik baik pembelajaran ini, praktik yang dilaksanakan yang baik di sekolah penggerak ini tentunya bisa dilanjutkan. Tentunya dari dukungan pemerintah daerah, dari dukungan kementerian dan sebagainya, tidak berhenti setelah kontrak ini selesai. Itu Pak Hanifah. Baik, jadi juga Ciamis sudah mendapatkan penghargaan dan berharap kedepannya ini mendapatkan dukungan dari seluruh pihak gitu ya Pak ya, tidak sekedar dari kontrak yang sudah ada. Kita tidak mundur. Tetap gitu termaju di Provinsi Jawa Barat, bahkan ingin di tingkat nasional. Oke, dan Ciamis ini menjadi pelopor ya nanti gitu ya Pak Emet ya. Hatur nuhun, ini Pak Emet Karmedi, SPD MTD Ketua K3S Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis telah bergabung di TVRI Jawa Barat hari ini membahas banyak sekali hal mengenai sekolah penggerak di Ciamis. Sukses terus Pak Emet, semangat selalu untuk mengimplementasikan dari program-program sekolah penggerak ini. Pak Emet, hatur nuhun pisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lujeng sonten, Pak Emet. Wilujeng sonten, hatur nuhun sami-sami dengan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak. Dan pemirsa, sejumlah informasi